dokumen-dokumen yang mengenai Rizky. Bajingan. Keluar kamu. Keluar. Keluar kamu. Kamu jangan ikut campur urusanku ya. Kalau nggak kamu akan mati. Sepertinya tugasku akan lebih mudah. Dan peluruku nggak terbuang sia-sia. Kamu akan mati dengan sendirinya. Jangan macam-macam kamu ya. Sekali lagi kamu berani macam-macam, kamu dan keluargamu akan aku bunuh. Ngerti kamu? Gimana, Mas? Dapat dokumen-dokumennya? Sekarang kamu lihat dong. Aku telah menemukan berkas-berkas ini. Aku yakin dia mengambil dokumen-dokumen dari berangkas itu. Pasti ada hal penting di dalam map ini. Kalau tidak, nggak mungkin si Bima naruh map ini di dalam berangkas, Mas. Apa? Hah? Apa-apaan ini? Coba lihat. Ini soal ujian akhir sekolah. Apa? Perempuan itu menukar dokumen-dokumen ini. Sialan. Kan ku beri pelajaran dia. Tinggi ku terbang di angkasa aku melayang. Semua pujian tak terkira, tak pernah terasa. Kemana aku harus mencari seseorang yang dapat mendampingi. Kadang ku ingin membunuh hati yang selalu dambakan berakhirnya sepi. Menukik, menumpas kezaliman. Yang salah pasti dia libat. Pasti dia libat. Tas gue. Sus, mana kertas saya yang di mobil? Tenang saja, Mbak. Semuanya sudah kami simpan kok. Semuanya ada di laci itu. Nanti kalau Mbak sudah sembuh dan boleh pulang, Mbak bisa mengambilnya di laci itu. Sekarang Mbak istirahat aja dulu ya. Permisi. Dokumen ini isinya tentang Rizky. Gue harus ngembaliinnya. Gue juga harus peringatin Rizky kalau Om dan tantenya adalah orang yang sangat berbahaya. Ya Allah, jadi Rizky adalah Gatot Kaca. Semuanya jadi kayak gini. Nesa pasti udah gak mau dengar apa-apa lagi dari gue. Rizky, siapa yang suruh di situ, ha? Lo ngapain di sini? Lo belum cukup puas tuh ngancurin semuanya, Udah nggak ada lagi ya yang bisa lo hancurin di sini. Maaf, Nes. Bagus. Lo pikir dengan lo minta maaf, lo bisa menghapus semuanya? Dengar ya, maaf itu berlaku buat orang yang benar-benar bertobat, bukan orang yang melakukan kesalahan kedua kalinya kayak lo.
Sementara lo apa? Lo pikir kata maaf lo itu paspor buat lo melakukan segalanya? Lo keluar lo dari sini. Gue nggak mau ngeliat muka lo lagi, tahu? Nes, dengerin dulu. Gue harus jelasin sesuatu di sini. Nggak perlu. Gue yang bakal jelasin kalau lo nggak ngerti, ya. Dan gue nggak mau lo ikut berpartisipasi dalam pensi ini. Karena apa? Karena kalau lo ikut, lo nggak yakin lo pensi kita tahun ini bisa sukses. Nes, gue juga nggak mau semuanya terjadi kayak gini. Percaya sama gue, Nes. Sayur! Kenapa saya? Dia gangguin lo lagi? Enggak. Aku barusan bilang ke dia kalau gue dan panitia nggak mau dia ikut-ikutan dalam pensi ini. Sayur, gimana rasanya? Pasti sakit banget kan? Cewek yang lo taksir ngomong begitu sama lo. Kapan sih lo keluar dari mimpi lo itu? Dengerin, Nesa tuh nggak suka sama lo. Lo tuh cuma pecundang buat dia, tau nggak? Yang terobsesi ngikutin kemana dia pergi. Kasian banget sih lo. Terus kenapa lo jadi panik banget waktu gue deketin Nesa? Apa lo bilang? Ngapain lo liatin gue? Udah kuat. Ada yang pengen gue omongin sama lo. Yuk. Git, kok lo ngeliatin gue kayak gitu? Terus kepala lo kenapa jadi kayak gitu, Git? Ki, sebenarnya lo tuh siapa sih? Maksud lo? Alah, gak usah sok polos deh sama gue. Lo ngaku aja deh. Iya, tapi gue nggak ngerti maksud lo apa, Git? Kenapa lo selalu nyerah sama gengnya Reza? Kenapa lo nggak berusaha untuk melindungi diri lo sendiri? Kenapa lo nggak ngelawan? Kita, lo tau sendiri kan, gengnya Reza itu bertiga. Mereka selalu main keroyokan. Dan Reza jauh lebih kuat daripada gue. Rizky, lo ngapain sih mesti bohong segala? Lo tuh punya kekuatan super kan? Lo tuh kuat banget kan? Alah, lo nggak usah bohong deh. Nih, semuanya ada di dalam sini. Kalau lo ternyata Gatot Kaca. Harusnya dari dulu gue udah curiga ya sama lo. Tapi gue nggak ngerti kenapa lo selalu diem kalau dikerjain sama Reza. Sebenarnya apa sih yang pengen lo buktiin? Lo pengen buktiin kalau lo karena Nesa, karena lo suka sama Nesa, lo pengen bikin dia simpati sama lo. Lo terlalu baik, teraniaya, tertindas, iya kan? Dari mana lo dapetin ini semua? Ki, jawab dulu pertanyaan gue. Gue perlu tahu kenapa pensi kemarin lo hancurin. Ada yang aneh dari kekuatan lo. Lo nggak bisa ngendalin kekuatan lo. Kekuatan lo berbahaya. Iya. Ki, lo ngomong dong sama gue, lo cerita. Enggak, Git. Enggak kayak gitu, Git. Gue bisa jelasin semuanya. Dengerin dulu. Kekuatan itu udah nggak ada lagi di gue. Kekuatan itu udah hilang semuanya, Git. Udah hilang. Ada yang aneh ya, Ki, sama lo. Kalau lo cuman orang biasa, terus ngapain om dan tante lo yang jahat itu nguber-nguber dokumen ini? Lo tahu ya, gue hampir mati gara-gara dokumen ini, tau nggak? Kalau gitu, kasih dokumen ini ke gue. Gita! Reza! Men, kenapa sih lo, men? Tahu ngapain sih lo tidur-tiduran situ? Siapa orang yang berani ngebuat lo sampai kayak begini? Rizky! Hah? Rizky? Wow, berani juga dia. Dapat kekuatan dari mana dia bisa buat lo kayak gini? Diam! Sekali lagi lo berani muji banci itu depan gue. Gue habisin lo! Awas kamu. Dia nggak akan lolos dari gue. Karena dia telah berhasil menyerang gue.
Itu dia. Itu perempuan yang aku cari-cari. Itu dia benar. Saya yakin dia. Terus di sini kita ngapain, Bos? Cepat. Kalian ikutin perempuan itu. Kalian ikutin sekarang. Di mana dia tinggal. Setelah itu, kalian tangkap. Dan paksa dia untuk bicara. Kalian bawa ke tempat kalian. Dan paksa dia bicara untuk menemukan dokumen-dokumen yang aku inginkan. Ngerti? Ngerti, Bos. Setelah itu, Bos? Terserah kalian. Atur apa yang mau kalian mau. Silakan. Cepat, jalankan. Oke, Bos. Baik, Bos. Rasakan kamu kita. Gara-gara kamu menghalangi semua rencana-rencanaku. Sekarang kamu yang akan aku hancurkan. Nesa! Nesa, apa? Ada yang pengen gue ngomongin sama lo. Pasti dia libat. Halo? Nesa, ini gue Gita. Lo Git. Lo tadi di sekolah kenapa sih? Kok tiba-tiba pergi gitu aja? Nggak, maksud gue, yang ngejar-ngejar lo tuh siapa? Soal itu nggak bisa gue ceritain sekarang. Sekarang ada yang penting gue pengen diskusi sama lo. Ya udah, emang orangnya siapa sih? Kenapa? Soal Rizky. Ada yang aneh soal dia. Rizky ya. Rizky kan emang aneh orangnya, bukan? Gue baru tahu sesuatu tentang dia, Nes. Dia tuh aslinya nggak seperti yang kita pikirin. Dia lebih dari itu. Pasti lu nggak percaya sama gue kalau... Halo? Gita? Halo? Gita? Halo? Brengsek ya! Halo Gita? Kenapa sih itu kok mati teleponnya? Kenapa? Lu di mana? Lu nggak apa-apa kan? Tolong gue, Nes. Tolong gue sekarang. Gue butuh lo. Gita, lu di mana? Lu Gita? Masuk, ah? Ngapain lu di sini? Sekarang keluar dari rumah gue. Keluar! Ya, bebas itu! Ngapain? Mukul gua? Hah? Di mana lu simpan surat dokumen itu? Hah? Di mana? Gue nggak mau kasih tau lo. Ayo jawab! Lepasin! Brengsek, brengsek! Ah! Ya Allah, semoga nggak ada sesuatu yang buruk terjadi pada Gita. Gita? Gita? Perhiasannya diambil. Uang juga nggak diambil.
berarti bukan perampok. Pasti dia mencuri sesuatu nih. Mungkin Rizky. Tadi dulu. Tadi Gita ngomong sama gue, dia pengen ngomong sesuatu tentang Rizky. Tapi jangan-jangan gue mesti ngomong sama Rizky. Ada apa, Rizky? Aku mengerti sekali arti tatapan mata kamu. Apalagi yang mau kamu tuduhkan pada kami? Om Yuda, Tante Vera, aku ingetin, jangan sampai kalian berani deketin Gita. Kita? Siapa kita? Sayang, kamu kenal dengan kita? Siapa kita? Saya nggak mengenal dia. Walaupun saya mengenal dia, apa mau kamu? Membunuhku? Membawa saya ke kantor polisi? Hah? Kenapa, Rizky? Kamu berani melakukannya? Ayo. Aku tantang kamu untuk melakukannya. Gita di mana? Lo kemanain si Gita? Nesa? Kenapa? Ada apa, Nes? Kok lo datang-datang nanyain Gita? Kenapa sama Gita? Lo nggak usah pura-pura bego ya. Gue tahu semuanya dalangnya lo kan. Iya kan? Tadi tuh Gita berusaha ngasih tau ke gue, tapi sekarang gue nggak tahu kenapa tiba-tiba dia hilang. Lo kemana nih si Gita? Kenapa, Mbak? Kenapa Mbak menuduh ponakan saya dengan sembarangan? Sudahlah, Rizky. Biar masalah ini Om yang urus. Om biasa kok menghadapi masalah seperti ini. Biasa, Tante Vera itu suka ngamuk. Mbak, kenapa Mbak? Kenapa Mbak menuduh ponakan saya sembarangan? Sepulang sekolah, dia itu udah bersama saya di rumah. Dia nggak mungkin kemana-mana. Mbak itu salah alamat. Oke. Kalau gitu, kalau sampai besok kita nggak ada di sekolah, berarti si Rizky mesti bertanggung jawab atas dia. Oke. Apa yang Om lakuin sama Gita? Apa, Om? Saya sudah menyelamatkan kamu. Kenapa kamu menanyakan pada saya? Apa yang kamu sudah lakukan terhadap perempuan itu? Om jangan main-main sama saya. Saya tahu, Om yang membawa Gita kan? Om, lebih baik Om jangan apa-apain Gita. Atau saya akan... Akan apa? Apa yang mau kamu lakukan? Kamu dasar nggak bisa terima kasih. Kamu pikir kamu siapa? Kamu malah mencurigain saya. Almarhum Bapak benar tentang Om. Om memang nggak akan pernah bisa berubah. Om memang kriminal. Bapak pantas mengirim Om ke penjara. Dan Om memang pantas berada di sana. Om kriminal! Dasar kurang ajar. Kamu bilang aku kriminal? Ini akan kutunjukkan kalau ini kriminal. Dasar kurang ajar! Berani-beraninya kamu bilang saya kriminal, ya? Sebajian kamu! Sayang. Jangan. Ya Allah. Jika Kau tidak menginginkan kekuatan itu kembali padaku, aku menerimanya, ya Allah. Aku pasrah. Tetapi ku mohon kepadamu, ya Allah. Selamatkanlah Gita. Selamatkanlah dia. Pasti dia libat. Reza, gue takut banget sama si Rizky. Dan mungkin sekarang nasibnya kita dalam bahaya. Dan Rizky terlibat di situ. Gue takut, Za. Nesa, kamu tenang dong. Kamu kayak nggak percaya muka aja. Gue Reza, pasti bisa ngeberesin semuanya. Kamu percaya sama aku kan? Makasih ya, Rez. Udah ngasih kekuatan sama gue.
Riza, sekarang kesempatan yang baik untuk mengungkapkan perasaan cinta lo ke si Nisa. Aku kan udah bilang ke kamu tuh gak boleh emosi, kamu gak boleh lepas kendali, Mas. Lihat apa yang kamu lakuin. Kamu hampir menghancurkan rencana kita, Mas. Fer, dia membuat aku kesel. Dia menantangku. Aku muak dengan anak itu. Dan aku singkirkan anak itu. Sabar, sayang. Kamu harus tenang. Dengar aku ya. Meskipun kita melakukan kesalahan sekecil apapun, maka kita akan kena imbasnya. Kamu mau di penjara, hah? Ingat, sayang. Kamu gak boleh gegabah. Kamu tahu betul kan, rencana kita tuh hampir berhasil. Kamu benar, Fer. Aku harus lebih sabar dan bisa menahan emosiku. Oke, kamu gak usah khawatir. Aku janji, setelah apa yang kita lakukan di sini, dan kita bisa merebut kekayaan dari Bima, kamu boleh melakukan apa saja terhadap Rizky. Ya udah sayang, aku pergi dulu ya. Aku akan mencari tahu seberapa jauh perempuan itu mengetahui rencana kita. Oke. Hampir saja berantakan. Akhirnya gua ketemu lo juga. Apa-apaan sih lu, Res? Gua gak ada waktu buat ngeladenin lu. Hah? Gak ada waktu? Kali ini, gue gak akan biarin lu lewat. Sebelum lu kasih tahu di mana kita sekarang. Lu apain dia? Reza, gue gak mau berantem sama lu. Gue justru lagi nyariin kita sekarang. Bagus, bagus. Cerita yang hebat. Tapi siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Ada Diki, bawa dia. Apa nih? Besok sih kita harus sekolah. Dan gua nggak mau si Nesa kecewa. Gara-gara temannya nggak masuk sekolah. Karena kemarin dia minta tolong sama gua. Sebagai cowoknya, gua nggak mau ngecewain cewek gua tersayang. Lo tau nggak? Saat ini, lo hampir mampus. Tapi kali ini, lo gua ampunin. Tapi lain kali, lo bener-bener gua bikin mampus. Kalau lo nggak dengar kata-kata gua, lo ngerti nggak? Ngerti nggak? Cabut. Bagaimana? Sudah kalian ikat tangan perempuan itu? Dan kalian tutup matanya? Sudah, Bos. Bagus. Bagus. Sebentar lagi saya akan masuk ke sana. Dan kita akan berpura-pura bersandiwara kalau seolah-olah itu saya Rizky. Ngerti? Maksudnya apa, Bos? Kok maksudnya? Kamu apa yang saya perintahkan jangan banyak tanya. Kerjakan apa yang saya suruh. Ngerti maksud saya? Ngerti, Bos. Masih datang. Jangan kencang-kencang. Mampus. Bos, gue pengen tahu di mana lu sembunyiin map itu? Hah? Di mana? Ayo jawab.
Asal tahu aja ya, bos gue nyuruh gue nyiksa lo, biar lo tuh kerjasama sama kita. Ngerti lo? Cantik juga nih, cewek. Siapa tadi yang datang? Siapa? Yang datang itu bos gue, Rizky. Brengsek lo. Tadi gue udah bilang, jangan nyebut nama bos kita di depan dia. Ngerti lo? Iya, Bang. Men, gue tahu. Gimana caranya supaya nih cewek buka mulut di depan kita. Gimana? Kita kerjain aja. Mau ngapain lo? Ah, tolong! Tolong! Mau ngapain lo? Nggak, lepasin! Tolong! Mas, aku menemukan sesuatu dari koneksi-koneksi. Ada apa lagi sih, Fer? Aku nggak mau macam-macam sekarang. Aku lagi kesel. Dengar sayang, tidak ada surat resmi yang menyatakan bahwa si Rizky itu adalah anak adopsi. Jadi ternyata keluarga Arimbi bukan mengadopsi si Rizky itu dari sebuah yayasan atau panti asuhan. Jadi secara hukum, si Rizky itu bukan siapa-siapa. Dan dia tidak mempunyai status sah di rumah ini. Jadi dari mana ya Mas Bima dan Arimbi mendapatkan si Rizky? Itu yang harus kita selidiki sayang. Sekarang kamu telepon pengacara Mas Bima dan katakan kepada dia kalau kita punya kekuatan hukum yang kuat untuk menguasai perusahaan itu. Ide yang bagus itu. Oke. Pasti dia libat. Saya tidak terlalu yakin seperti ini. Ini terlalu dini. Kakak saya menyewa Anda sebagai pengacara keluarga. Itu kepentingannya untuk mengurus keluarga kalau diperlukan sewaktu-waktu. Sekarang Mas Bima sudah meninggal. Dan Kak Arimbi sedang sakit. Andalah yang harus membuat keputusan segera. Perusahaan Mas Bima membutuhkan seorang manajer yang tangguh. Tentunya orangnya seperti saya. Karena saya berhak sebagai anggota keluarga. Saya tahu Mas Yuda itu sangat concern mengenai perusahaan ini. Tapi saat ini saya belum yakin untuk memutuskan hal ini. Kecuali Ibu Arindi dan Rizky setuju mengenai hal ini. Pak pengacara, Anda kan tahu Ibu Arimbi itu sedang sakit parah. Dan kita juga nggak akan pernah tahu kalau Ibu Arimbi bisa kembali normal atau tidak. Sedangkan Rizky, saya dan suami saya baru tahu tentang dia, Pak. Ternyata dia tidak sah diadopsi oleh keluarga Bima. Kami juga baru tahu informasi ini, Pak. Ternyata Rizky tidak berhak apa-apa atas warisan keluarga Bima. Iya, kasihan anak itu, Pak. Tapi bagaimanapun juga harus ada yang didahulukan. Pak pengacara, biarkan saya untuk memimpin perusahaan itu. Karena sayalah yang berhak. Karena saya anggota keluarga dari Mas Bima. Saya rasa dia tidak lupa. Dia cuma tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi. Pak Bima dan Ibu Arimbi itu merawat Rizky seperti anaknya sendiri. Dan Rizky berhak mengganti Pak Bima untuk mengurus perusahaan ini. Tapi Rizky itu kan masih terlalu muda umurnya, Pak. Lagian dia bukan anak yang sah. Dia anak pungut. Tolong, Pak. Berikan saya hak untuk memimpin perusahaan itu. Nanti setelah dia besar, dia bisa mengambil alih perusahaan untuk dipimpinnya. Baiklah.
Tapi untuk sementara saya akan izinkan Pak Yuda untuk memimpin perusahaan ini. Tapi jika Ibu Arimbi sudah sembuh, saya akan menyerahkan wewenang ini kembali kepada Ibu Arimbi. Jelas? Oke. Bagus. Terima kasih banyak, Pak. Makasih ya, Pak. Kita rayakan keberhasilan ini, sayang. Kita cheers dulu, sayang. Kita sudah berhasil, sayang. Iya, kita berhasil. Sekarang semua kekayaan sudah di tangan kita. Au. Lihat dia, sayang. Perusahaan sudah di tangan kita sekarang. Dan bahkan dia tidak mengetahuinya. Kemana suster yang menjaganya? Dia sedang membeli obat di apotik, sayang. Bagus. Bagus. Dengar ya Arim, kalau sekarang kami sudah memiliki semua perusahaan dan kekayaanmu sekarang sudah jadi milik kami. Ngerti kamu? Kami sekarang sudah jadi kaya raya. Ingat sayang, kita belum selesai melaksanakan pekerjaan kita. Kalau dia sembuh, dia akan mendapatkan kembali perusahaan. Itu gampang sayang. Yang penting kita pastikan kalau dia nggak pernah bakal sembuh. Kecelakaan seperti ini kan sering terjadi. Ayo kita jatuhkan dia. Ibu, Apaan kamu, Rizky? apa yang Om dan Tante mau lakukan terhadap ibu saya? Rizky, kenapa kamu selalu curiga pada kami? Apa salah kami? Iya, kami cuma nggak ingin Mbak Aribi selalu duduk di kursi roda karena nggak baik buat kesehatan dia. Om dan Tante jangan bohong sama saya. Saya tahu, sejak hari pertama Om dan Tante tinggal di sini, Om dan Tante ingin menyingkirkan saya dan ibu saya. Iya kan? Om selalu menyebar teror di rumah ini. Rizky, keluar kamu dari sini. Iya, Mas. Gita? Ya Allah, Gita. Lo kenapa, Git? Siapa lakuin ini semua? Siapa? Rizky dan komplotannya. Rizky. Gita! Gita! Gita, lo kenapa, Git? Gita bangun, Gita! Aduh, Gita, tolong! Pasti dia libat. Aku harus kuat. Aku harus kuat untuk ibu. Aku nggak boleh menyerah sekarang. Aku harus terus melawan mereka. Bu, Rizky janji. Rizky janji nggak akan membuat bapak dan ibu kecewa. Rizky akan melakukan apapun untuk menyelamatkan ibu. Rizky akan menyingkirkan orang-orang jahat itu, Bu. Rizky janji, Bu. Rizky janji. Rizky nggak akan membiarkan ibu menderita di tangan mereka.
Aku akan selalu siap menghadapi kalian. Om dan Tante tidak akan bisa melakukan apapun terhadap ibu. Lihat ini, apa yang akan aku lakukan terhadap ibumu? Ibumu sebentar lagi akan mati. Ayo, apa yang kamu bisa bantu untuk ibumu? Hah? Suntik ini akan kusuntikkan ke tubuh ibumu. Sebentar lagi dia akan menyusul ayahmu ke neraka. Aku yakin, nggak ada seorang pun yang akan curiga. Ayo, lihat ini. Ayo lakukan sesuatu terhadap ibumu. Ibu! Ibu! Buka! Ibu! Hei! Kamu membunuh kakak iparku! Dasar anak durhaka! Anak bajingan kamu! Vera! Lapor polisi, cepat! Iya, Mas. Dia bunuh ibunya! Saya cuma menolong. Pak, itu orangnya, Pak. Enggak, Pak. Saya cuma menolong, Pak. Saya menolong ibu saya. Kamu menolong apa? Kamu bunuh kakak iparku kan? Tangkap dia, Pak! Bawa dia! Siap! Jangan, Pak. Pak, ini jebakan, Pak. Ayo! Saya cuma menolong ibu saya. Ayo. Lihat, ibu saya dalam bahaya, Pak. Ayo, ikut! Sarular. Om Yuda itu penjahat, Pak. Ayo. Pak, dengerin dulu, Pak. Masuk! Sayang, kita harus hati-hati. Dan ingat, kita jangan terlalu gembira. Karena apa? Karena orang-orang di luar akan curiga. Dan apa yang kita dapat sekarang akan hilang selamanya. Kamu paham? Kamu jangan khawatir, sayang. Musuh terbesar kita sudah mati. Dan dia nggak akan mungkin kembali dari kematiannya. Dia sudah pergi ke neraka. Dan dia nggak mungkin kembali lagi untuk menggangguin kita. Tinggi ku terbang di angkasa.